Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan yang sekarang, yaitu pertemuan terakhir menjelang PAS, kita akan membahas tentang pasar, yaitu tentang konsep-konsep pasar, jenis-jenis pasar ya. Nah, oke, yang pertama, pasar sendiri apabila diartikan secara sempit, diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Jadi dalam pasar itu ada sebuah tempat ya untuk transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Sedangkan secara luas, pasar merupakan proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Artinya di dalam pasar sendiri secara luas, seperti yang sudah kita bahas antara konsep demand dan konsep supply, nah berarti di situ ada equilibrium ya, ada kesepakatan harga ditetapkan. Ya, itu pengertian pasar secara sempit dan secara luas. Apabila disimpulkan, berarti pasar itu merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual atas kegiatan permintaan dan penawaran sehingga dari harga sendiri dapat ditetapkan atau dapat disepakati. Oke, di dalam pasar itu ada peran-peran pasar. Pertama, ada peran untuk mengatur kegiatan produksi, menetapkan harga dan nilai, mendistribusikan barang dan jasa. Mengatur kegiatan produksi artinya di dalam pasar berarti di situ ada sebuah alur produksi. Ketika kita membahas circular flow antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen, berarti di situ ada saling keterhubungan untuk kegiatan produksi. Dan untuk menetapkan harga dan nilai. Harga berarti antara kesepakatan penjual dan pembeli, ya, dan untuk menentukan nilai suatu barang serta untuk mendistribusikan atau untuk menyalurkan barang atau jasa, karena di situ terjadi transaksi jual beli, berarti ada penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Dan peran selanjutnya untuk menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Di dalam pasar berarti kita akan menentukan berapa konsumen akan membelanjakan uangnya dan berapa konsumen akan membeli suatu barang, serta akan menentukan jumlah persediaan gitu ya, dan terakhir akan melakukan promosi. Nah, di dalam pasar ada jenis-jenis pasar. Pertama, ada pasar menurut jenisnya. Ada pasar konsumsi dan ada pasar faktor produksi. Pasar konsumsi berarti pasar yang memperjualbelikan barang-barang untuk keperluan konsumsi rumah tangga keluarga. Contoh di sini adalah sandang, pakan, pangan, papan, sampai barang mewah. Sedangkan untuk pasar faktor produksi, pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi seperti tanah, ya, tenaga kerja, mesin produksi, dan tenaga ahli. Sedangkan menurut wujud, ada pasar konkret dan ada pasar abstrak. Pasar konkret berarti di sini pasar nyata atau pasar yang bisa dilihat secara langsung bentuk dan atau fisiknya ya. Sedangkan pasar abstrak seperti online ya atau daring atau pasar di mana kita tidak bisa melihat langsung bentuk suatu barang yang akan dijual. Menurut jenis barang yang dijual, ada pasar ikan, ada pasar daging. Ini berarti menurut objek barang yang dijualnya, ada pasar ikan, pasar daging, pasar sayuran, atau pasar buah-buahan. Dan menurut waktu jual beli ada pasar harian, artinya pasar ini memang tiap hari ada, atau ada pasar mingguan, pasar yang hanya sekali atau satu minggu sekali gitu ya. Misalkan ada pasar yang misalkan pada hari Minggu saja gitu ya, pada hari libur, atau pasar bulanan ya kayak pameran gitu ya, tapi yang terjadi sudah 1 bulan sekali, atau pasar tahunan biasanya PRJ ya, pasar Raya Jakarta. Kemudian menurut nama tempatnya ini berarti pasar yang menurut lokasi, misalkan ada pasar Cikini karena memang adanya di Cikini gitu ya. Pasar Tamrin gitu ya, ada di daerah Tamrin. Terus ada lagi menurut luas jangkauan distribusi, ada pasar lokal, pasar daerah, nasional, dan pasar internasional. Bentuk pasar sendiri menurut jenisnya itu ada pasar persaingan sempurna, atau ini menurut struktur ya, ada pasar persaingan sempurna, dan ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna yang sering kita lihat sekarang ya, artinya di pasar tradisional gitu ya,
atau di pasar harian, pasar mingguan itu merupakan pasar persaingan sempurna. Artinya menggambarkan di mana penjual dan pembelinya itu banyak gitu ya dan tidak dapat mempengaruhi harga. Artinya harga itu ditentukan atas kesepakatan antara penjual dan pembeli atau atas dasar hasil interaksi ya antara permintaan dan penawaran. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna terdapat banyak pembeli dan tidak mampu mempengaruhi harga. Artinya pembeli tidak bisa menentukan harga sendiri, harus ada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Begitupun penjual tidak dapat mempengaruhi harga. Barang yang dan jasa barang jualnya bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Artinya di dalam pasar persaingan sempurna itu misalkan semuanya dalam satu blok jual ikan, satu blok lagi jual sayuran. Jadi memang homogen setiap satu bloknya dan tidak bisa dibedakan. Artinya ikan penjual yang satu dengan penjual yang lainnya kita tidak bisa membedakan karena sama gitu ya. Itu berarti ciri-ciri di dalam pasar persaingan sempurna. Kemudian adanya kebebasan untuk masuk keluar pasar. Berarti di sini hambatannya rendah. Artinya tiap orang boleh kok untuk membuka pasar. Dia sepanjang dia mempunyai modal, ya, dia berkesempatan untuk membuka pasar di situ. Dan setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Artinya kita dapat melihat kondisi pasar dengan harga pasar yang bisa ditentukan atas kesepakatan. Serta adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Gitu ya. Jadi karena memang istilahnya tidak ada hambatan gitu ya. Terus kemudian dapat mengetahui keadaan pasar sehingga mudah juga mengambil keputusan. Dan perannya mendidik masyarakat melakukan ya, artinya di dalam pasar persaingan sempurna dapat melakukan produksi secara efisien sehingga produk yang sampai ke masyarakat adalah produk dengan mutu terbaik dan harga yang murah. Pasar persaingan tidak sempurna berarti terdiri dari pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Monopoli itu adalah pasar di mana tuh penjual menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti. Jadi hanya satu orang saja yang menguasai pasar. Tidak ada pesaing lain yang dapat menjual pasar. Ciri-cirinya hanya ada satu orang penjual, terdapat banyak pembeli, artinya dia tidak ada lagi penjual yang menjual produk barang tersebut. Kemudian banyak pembelinya. Produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti ya, dan adanya hambatan, berarti kita tidak bisa dengan mudah untuk memasuki pasar tersebut, gitu ya. Nah, ini hambatannya. Kemudian penyebab timbulnya pasar monopoli karena ditetapkan oleh undang-undang. Artinya memang pasar monopoli itu memang pasar yang dikuasai oleh satu orang penjual. Contoh misalkan PLN, hanya pemerintah saja yang bisa bergerak dalam bidang PLN gitu ya. Tidak ada perusahaan swasta yang bisa melakukan itu. Itu pasar monopoli. Oligopoli berarti ini dikuasai oleh beberapa. Contoh misalkan dealer gitu ya. Dikuasai oleh beberapa itu oleh misalkan Honda gitu ya. Otomotif gitu, perusahaan otomotif gitu, Honda misalkan terus Astra. Nah, itu berarti beberapa penjual. Jadi tidak banyak tetapi ada lebih dari dua. Itu namanya pasar oligopoli. Ya, berarti di sini ada ini ya, saling aksi interaksi antara pasar yang satu dengan pasar yang lainnya. Kemudian ada pasar persaingan monopolistik. Monopolistik adalah pasar yang banyak produsen yang menghasilkan barang tetapi memiliki perbedaan. Ini monopolistik hampir sama dengan pasar persaingan sempurna. Produsennya banyak tetapi dia punya diferensiasi, punya ciri khas perbedaannya. Gitu ya. Jadi ada misalkan kayak sampo gitu, perusahaan sampo. Sampo kan banyak, tetapi kita bisa membedakan, oh ini sampo Pantene gitu ya, sampo Head and Shoulder. Jadi kita bisa membedakan tiap merek-mereknya. Itu berarti perusahaan atau monopolis, perusahaan yang jenisnya monopolistik. Oke, demikian pembahasan tentang pasar. Apabila ada yang kurang dipahami, silahkan untuk ditanyakan. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.